Itu orang ngaku-ngaku nabi Tuhan, ngaku-ngaku bergerak dalam pelayanan profetis, kasih prediksi kok keliru. Kegagalan atau kesalahan seorang pendeta yang mengaku diri di pelayanan profetik, kita menolak semua dimensi profetik yang ada. Rugi. Jendela kesempatan yang Tuhan masih berikan atas gerejanya itu sedang semakin sempit. Ya, selamat datang Pastor di dalam Ruang Tiranus, program yang sangat saya nanti-nantikan Pastor. Sama, saya pun menunggu momen ini. Ya, karena saya mau tanya nih Pastor, sesuatu yang sebenarnya meresahkan hati Pastor, terutama tentang karunia-karunia roh. Dan spesifiknya karunia bernubuat Pastor. Nah, ini dia. Ini menarik, dia, Pastor, menarik. Karena begini Pastor, kan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang sekarang sudah bernubuat begitu kan Pastor. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya bagi dua gitu Pastor. Ada hamba Tuhan yang bernubuat secara umum-umum aja, gitu, nggak secara spesifik. Ada juga yang bernubuat itu spesifik banget, seperti kayak ramalan-ramalan begitu Pastor. Dan kedua-duanya jadi membuat kayaknya, kan ada ayat Firman berkata begini Pastor, jangan kau menganggap rendah nubuatan. Tapi sekarang kayaknya jadi dianggap rendah begitu Pastor. Karena yang bernubuat secara spesifik kayak sifatnya ramalan, salah nubuatnya. Tidak terjadi. Dan ketika bernubuat secara umum, ya umum-umum aja. Maksudnya orang yang rasanya orang yang ngomong biasa juga bisa juga ngomong seperti itu gitu kan Pastor. Jadi sebenarnya bernubuat ini apa sih Pastor? Maksudnya untuk apa dan bagaimana cara kerjanya agar kita bisa bernubuat itu secara benar, atau memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu aja, tapi ada juga memang hamba-hamba Tuhan yang berbuat ya benar terjadi begitu. Nah, menurut Pastor Stephen sendiri bagaimana nih Pastor kondisi seperti ini? Saya percaya yang namanya nubuatan itu adalah merupakan ekspresi dari pikiran dan isi hati Tuhan atas orang-orang tertentu atau atas suatu kelompok tertentu. Atau atas suatu bangsa juga bisa, Pastor. Atas suatu bangsa pun bisa. Nah, yang sering kali menjadi permasalahan selama ini adalah ada banyak orang atau ada banyak kelompok-kelompok orang yang hidup keluar dari rancangan dan rencana Tuhan. Nah, pesan nubuatan itu sebetulnya ditujukan supaya apa yang menjadi agenda dan rencana Tuhan itu tersingkap, bisa diketahui oleh orang-orang yang bersangkutan atau kelompok orang yang bersangkutan untuk kemudian bisa menyelaraskan diri di dalam agenda Tuhan yang ada. Nah, mari kita sekarang membahas tentang dua kelompok yang tadi Gideon maksudkan. Ada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat secara spesifik dan lebih bersifat ramalan atau prediction, menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, saya sebetulnya lebih istilahnya kayak lebih sreg gitu ya. Lebih merasa cocok untuk menegaskan bahwa jangan semua orang bergerak dalam karunia nubuatan yang sifatnya prediction. Jangan semua orang, artinya begini Pastor. Artinya mesti tahu-tahu diri begitu Pastor. Ya, kurang lebih begitu lah. Karena memang dalam Alkitab kan dituliskan, bahkan dalam sebuah jemaat di mana rata-rata orang-orang percaya yang ada tidak pernah bersentuhan dengan karunia nubuatan ataupun dengan karunia-karunia roh yang lain. Tapi ketika atmosfer dalam sebuah ibadah terbangun sedemikian rupa sehingga saya boleh bilang roh nubuatan tercurah, Alkitab menuliskan semua orang bisa bernubuat. Semua orang bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang dia terima secara pribadi. Nah, tapi kalau bicara tentang prediction, bicara tentang penyampaian pesan Tuhan yang sifatnya ramalan, sesuatu yang terjadinya di masa depan, ya saya menyarankan sebaiknya hanya orang-orang tertentu yang memang dibawa oleh Tuhan untuk melihat masa depan yang menyampaikan. Jangan kemudian kita terpengaruh dengan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh orang-orang yang kita tidak kenali, begitu kira-kira. Lalu kemudian kita jadi terinspirasi. Wah, saya juga pengen bernubuat dong, biar kelihatan hebat, biar kelihatan keren. Jadi kita memberikan prediksi-prediksi yang pada akhirnya justru jadi song. Dan itu otomatis akan membuat banyak orang jadi mempertanyakan
ini betul nggak sih nubuatan? Ini betul nggak sih suara Tuhan? Dan ujung-ujungnya ya, ini bener nggak sih pendetanya? Nah, itu dia, Pastor. Jadi meragukan sosok hamba Tuhan tersebut. Merusak image atau citra si hamba Tuhan yang bersangkutan. Saya malah lebih cenderung untuk mengajak seberapa banyak kita hamba-hamba Tuhan itu mempraktekkan apa yang Paulus katakan, bahwa ketika orang bernubuat, dia itu menasehati, dia itu menghibur, dia itu membangun hidup orang. Dalam terjemahan yang lain ditegaskan, lewat nubuatan yang ada, kita itu bisa menarik orang lebih mendekat kepada Tuhan. Kita bisa menginspirasi dan membangkitkan semangat dari orang yang bersangkutan untuk mengubahkan kondisi dan keadaan hidup yang sedang dia jalani. Nah, kalau kita menyampaikan pesan nubuatan seperti itu, ya ini sebetulnya ya bukan normal-normal atau wajar-wajar belaka. Karena di dalamnya juga harus ada unsur suara Tuhan. Harus ada unsur pernyataan roh. Yang artinya kita tidak bisa sembarangan berkata-kata, tidak bisa sembarangan menyampaikan pesan Tuhan atau nubuatan kalau itu tidak berkobar dalam batin kita. Jadi ada perbedaan ya, Pastor, antara yang memang sifatnya hanya menasehati dengan dimensi nubuatan yang sejati itu berbeda. Yes, karena nasihat secara lahiriah itu kan lebih berfokus atau lebih berdasar kepada apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir berguna untuk orang. Sedangkan kalau kita menyampaikan sebuah pesan nubuatan, ini sebetulnya tetap saja secara spesifik Tuhan berbicara kepada orang yang bersangkutan. Nah, saya meyakini bahwa ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan terbiasa melatih diri untuk mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh, di mana kita mengimajinasikan satu ayat firman misalkan, lalu kemudian kita doa dalam bahasa roh untuk terima impresi dari Tuhan, lalu kita deklarasikan. Nah, itu sebetulnya melatih diri kita untuk belajar menangkap apa yang menjadi perspektif Tuhan berkaitan tentang orang yang bersangkutan. Tetapi perspektif yang Tuhan berikan itu terus memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai kebenaran, berkaitan dengan prinsip-prinsip firman ataupun patokan-patokan yang ada di dalam firman tertulis. Tidak mungkin keluar ya, Pastor. Tidak boleh keluar malahan. Sama seperti kalau kita berkata bahwa Alkitab atau kanon yang tertulis ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Nah, tapi kita juga harus menegaskan bahwa kita tidak bisa hanya berdasarkan menjalani hidup berdasarkan firman tertulis belaka. Karena kita juga membutuhkan firman hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan firman hidup? Firman hidup adalah pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan secara spesifik ayat tertentu, pasal tertentu, perikop tertentu, kisah-kisah Alkitab tertentu yang memang sudah tertulis di dalam kanon Alkitab, untuk kemudian di-highlight oleh Tuhan. Lalu dari apa yang Roh Kudus munculkan atau hidupkan, itu kata-kata ataupun ayat berbicara kuat buat kita. Nah, itulah yang saya sebutkan sebagai nubuatan yang sifatnya membangun, menasehati, menghibur. Membawa orang terhubung lebih dekat dengan realita Tuhan, membawa orang kembali memiliki semangat dan keantusiasan. Karena menyadari bahwa apa yang Tuhan sampaikan berbicara kuat dalam hidupnya, mengkonfirmasi apa yang dia sudah lakukan, atau memberi tuntunan, memberikan klarifikasi, memberikan kejelasan tentang apa yang seharusnya dia perbuat di situasi dan kondisi serta keadaan yang sekarang dia hadapi. Iya. Nah, Pastor, ini yang saya ingin tanyakan, Pastor. Dari sisi pendengar pendengar dari orang yang sedang menyampaikan nubuatan atau pesan biasa, begitu. Nah, ini yang saya mau tanya, Pastor. Benar nggak seperti ini? Kan Pastor Stephen bergerak dalam dimensi profetis ini. Jadi ketika Pastor Stephen berkhotbah, nah ada banyak kandungan nubuatannya begitu, Pastor, di sana. Yang waktu saya pribadi dengar, rasanya seperti menyala begitu di batin ini, seperti berkobar, roh ini menyala. Tapi ada juga yang misalnya dengar hamba Tuhan lain, Pastor, ada juga yang memang ya
sifatnya nasihat, gitu. Ya tidak berkobar. Ya. Di batin tuh ya benar yang disampaikan, tapi tidak berkobar begitu. Nah, apakah itu perbedaannya, Pastor? Dari sisi pendengar, dari nubuatan dengan yang sifatnya nasihat saja, apakah perbedaannya itu juga? Itu menjadi salah satu perbedaan yang paling menyolok. Karena sebetulnya ketika kita menyampaikan nubuatan, menyampaikan suara Tuhan, kita ini sedang membawa orang yang bersangkutan untuk terhubung secara langsung dengan realita Tuhan, dengan agenda kekal Tuhan. Dan itu memang berbicara langsung ke dalam batin orang yang bersangkutan, mempengaruhi kondisi dan keberadaan manusia roh orang yang bersangkutan. Berbeda kalau kita sedang menasehati atau kita sedang memberikan encouragement. Ini istilahnya yang terjadi, koneksi yang terjadi itu antara pikiran dengan pikiran. Antara pikiran Kristus yang memang sudah terbangun dalam hidup seorang hamba Tuhan, sedang coba dikomunikasikan ke dalam pikiran dari jemaat atau orang yang menerimanya. Sementara kalau kita bicara tentang nubuatan, ini koneksinya antara roh Tuhan yang bekerja di dalam roh si hamba Tuhan dengan roh dari orang yang sedang dilayani. Sehingga itu koneksinya antara roh dengan roh. Dan itu otomatis akan memberikan impact yang lebih kuat dibandingkan kalau kita hanya sekedar berbicara dengan koneksi pikiran dengan pikiran. Karena dalam hidup jemaat itu sendiri kan ada begitu banyak pikiran-pikiran, persepsi, asumsi yang kadang-kala sudah bercampur aduk. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu dari pikiran kita ke pikiran dari jemaat yang bersangkutan, kadang-kala ada banyak filter di sana. Malah adu pikiran. Malah adu pikiran. Sehingga artinya bukan lagi menerima tuntunan dan arahan, tapi menjalani diskusi. Di mana kita bisa berargumentasi di sana. Ya, tidak salah. Karena bagaimanapun juga ketika kita memang terkadang sudah terlanjur punya persepsi kita sendiri, sudah terlanjur punya asumsi kita sendiri, lalu kemudian ada inputan yang berupa pemikiran yang berbeda, tentu kan menciptakan pertanyaan, melahirkan ada berbagai macam istilahnya apa ya, benturan-benturan di dalam pikiran. Nah, itulah yang digambarkan dalam Matius pasal 13 sebagai tanah hati yang berbatu-batu. Sehingga walaupun ada suara Tuhan yang disampaikan, tapi karena suara Tuhan itu tidak bisa berakar, tidak bisa tumbuh secara mendalam, ya otomatis dalam waktu singkat nanti akan layu, dalam waktu singkat akan terlupakan. Apalagi kalau orang yang bersangkutan mengalami rentetan peristiwa yang seperti bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Otomatis pikirannya akan bermain. Dia akan mulai meragukan apa yang dia terima. Dia akan mulai mempertanyakan, ini benar nggak sih? Kalau memang dari Tuhan, kenapa setelah aku terima nasihat, arahan ini kok kondisi keadaanku justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Padahal aku mau taat loh. Tapi berbeda kalau pesan nubuatan itu disampaikan dengan koneksi dari Roh Kudus langsung ke dalam roh orang yang bersangkutan. Tentu saja lewat manusia roh yang kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, kalau koneksinya antara roh dengan roh, ini akan memberikan sebuah apa istilahnya, jaminan kepastian, ada rasa yakin yang tak tergoyahkan, yang diterima dan terus menyertai kehidupan jemaat yang menerima nubuatan tadi. Sehingga efek yang biasanya muncul ketika dia mendapati, setelah terima nubuatan ini kok situasi dan kondisi yang terjadi justru bertolak belakang dari apa yang Tuhan sampaikan. Dia bukannya mempertanyakan, dia bukannya menjadi ragu, dia bukannya menjadi tidak percaya, tapi justru menjadi terbangun manusia rohnya, menjadi marah dengan situasi dan keadaan, dan kemudian mulai mempergunakan otoritas yang dia terima lewat rasa yakin, lewat rasa percaya, lewat takaran iman yang terimpartasi karena nubuatan tadi.
untuk mengubahkan data dan fakta yang ada. Persis sama seperti yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang keempat. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan tetap percaya. Dan bahkan walaupun dia melihat kondisi fisiknya semakin hari semakin bertambah tua dan rahim Sarah juga sudah tertutup, tapi Alkitab mengatakan respon dan reaksi yang muncul dari hati Abraham karena dia terima suara Tuhan, bukan cuma nasihat, bukan cuma petuah, bukan cuma petunjuk, tapi dia terima suara Tuhan yang mempengaruhi kondisi dan manusia rohnya. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bukannya menjadi lemah, dia justru diperkuat di dalam imannya. Bahkan dari dalam batin Abraham mengalir ucapan syukur. Karena dia menyadari Allah yang sudah berfirman adalah Allah yang berkuasa dan selalu sanggup menggenapi firman-Nya. Dan itulah yang membuat terjadinya titik balik dalam hidup Abraham. Ya, tiba-tiba Sarah mendapati, wah, aku haid lagi. Kaget sendiri ya Mas. Kaget sendiri. Ada apa? Apa yang terjadi? Ya, masa suburnya datang lagi ya. Sehingga pada akhirnya Sarah bisa mengandung dan melahirkan Ishak. Haleluya. Dan itu yang seharusnya terjadi atas setiap kita sebagai jemaat. Ketika kita terima suara Tuhan, pegang erat-erat, perkatakan senantiasa, imajinasikan itu semua sudah terjadi, sampai seluruh keberadaan kita, mulai dari pikiran sampai emosi kita itu terpengaruh dengan itu semua. Begitu. Ya, baik Pastor. Saya merasa begini Pastor. Berarti kita jangan menganggap rendah nubuatan ini ya Pastor. Yes. Walaupun ada yang salah, ya, walaupun ya itu lain lagi lah ceritanya. Itu istilahnya oknum. Oknum. Ya, nggak semua begitu. Nggak semua seperti ya, itu. Jangan sampai kita meremehkan peranan dari dimensi nubuatan ini sendiri. Jangan sampai gara-gara kita melihat, loh, itu orang ngaku-ngaku nabi Tuhan, ngaku-ngaku bergerak dalam pelayanan profetis, kasih prediksi kok keliru. Wah, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Jangan sampai kita gara-gara melihat atau menjadi syak dengan kegagalan atau kesalahan seorang pendeta yang mengaku diri di pelayanan profetik, kita menolak semua dimensi profetik yang ada. Rugi. Karena kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita sangat membutuhkan firman Allah yang hidup. Kita sangat membutuhkan pekerjaan Roh Kudus lewat hamba-hamba Tuhan tertentu yang sanggup menghidupkan firman tertulis jadi firman hidup buat kita. Iya. Tapi memang begini ya Pastor, kalau kita udah bisa bernubuat yang sifatnya prediksi begitu, emang kayak keren gitu sih Pastor. Jadi semasa sebelum nubuatan itu terjadi, undangan khotbah itu kan banyak. Itu motivasi yang buruk. Itu motivasi yang buruk ya. Jangan punya motivasi itu ya. Tidak boleh ada motivasi seperti itu. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior, yang bergerak dalam pelayanan profetik, dan beberapa kali, ya tidak setiap kali, tapi beberapa kali dia memberikan nubuatan-nubuatan yang sangat spesifik dan bersifat prediction. Tepat. Sekali waktu dia diutus Tuhan untuk pergi ke India. Dan waktu itu sedang terjadi pertikaian yang begitu hebat antara India dengan Pakistan. Sudah bertahun-tahun yang namanya Macan Tamil. Wah, itu salah satu organisasi yang ada di sana yang selalu menjadi penyebab kekacauan atau pertikaian antara India dengan Pakistan. Hamba Tuhan ini masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang, masih hidup. Beliau menubuatkan bahwa aktivitas kegiatan Macan Tamil akan berhenti. Dan memang setelah itu dalam kurun waktu yang pendek seperti hilang begitu saja, bubar begitu saja. Sekali waktu dia diutus ke Indonesia, dia juga menerima sebuah penglihatan terjadinya kekacauan hebat di beberapa kota yang ada di Indonesia. Lalu kemudian dia sampaikan nubuatan itu di dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan. Dan betul, tahun 98 terjadi kekacauan hebat. Sampai-sampai pada masa itu, bahkan gereja-gereja Protestan yang selama ini pakai tanda kutip mempertanyakan atau meragukan
pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia roh, alergi juga ya. bahkan alergi itu membuka diri untuk menerima pelayanan hamba Tuhan ini. Saya bahkan mungkin bisa ikut mencicipi dan menikmati momen-momen di mana pada waktu itu yang namanya pelayanan profetik tahun 98 itu menjadi booming luar biasa. Ya, selama ini saya kan ya siapa saya begitu kira-kira. Ketika kasih nubuatan, ketika melayani dalam pelayanan profetik, kan seringkali orang anggap ya kamu masih bocah ingusan apaan sih. Tapi lewat pelayanan hamba Tuhan satu ini, saya bisa ikut nebeng. Ikut terbawa naik, kurang lebihnya seperti itu. Saya bersyukur, saya pernah juga menerjemahkan beliau ketika melayani di Indonesia beberapa kali. Beliau adalah pendeta Amos Jayaratnam. Tapi tidak setiap kali bernubuat, hamba Tuhan yang satu ini memberikan prediksi. Enggak selalu ke situ. Tidak selalu ke situ. Dia lebih berfokus untuk mengaktifasi jemaat agar mulai bisa mendengar suara Tuhan, dan kalaupun dia sampaikan nubuatan, itu selalu lebih berfokus atau lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang membangun, yang menasihati, yang menghibur, seperti yang Paulus sampaikan. Dan itulah juga yang selama ini saya coba terus lakukan dalam pelayanan. Saya mengaktifasi pekerjaan roh dalam hidup jemaat, supaya jemaat tidak perlu menunggu-nunggu siapa ya yang kasih nubuatan buat saya. Tapi seluruh jemaat bisa menerima nubuatannya pribadi. Jemaat bisa terima suara Tuhan secara pribadi. Itu yang lebih penting. Itu justru tujuan dari para nabi Tuhan melayani di atas muka bumi ini. Memperlengkapi umat Tuhan. Hanya untuk memperlengkapi. Cuman karena selama ini banyak jemaat yang kalau diperlengkapi itu ogah-ogahan. Pinginnya terima jadi. Selalu beralasan siapa saya ini. Kan lebih bagus kalau terima nubuatan dari hamba Tuhan yang sudah senior, dari seorang nabi Tuhan. Kan lebih nyes gitu kira-kiranya. Padahal itu sama nyesnya kalau kita terima suara Tuhan secara pribadi. Malah lebih mantep ya gitu. Malah lebih mantep. Karena kita tidak perlu menunggu-nunggu. Anytime kita butuh, kita bisa minta sama Tuhan. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Nah, disebabkan karena ada banyak jemaat yang selama ini tidak mau diperlengkapi, tidak siap untuk diperlengkapi. Makanya terpaksa hamba-hamba Tuhan ini kerja ekstra. Saya ingat sekali waktu ketika Pak Amos ini sempat saya undang melayani di tengah-tengah pelayanan yang saya bangun. Beliau itu sempat terheran-heran dan bingung. Biasanya katanya, setiap kali saya selesai khotbah, itu selalu dibikin altar call, dan kemudian saya disuruh untuk menubuatkan jemaat itu satu persatu. Jadi kalau ada 100 jemaat ya 100 kali nubuatan. Kalau ada 500 jemaat, apa enggak bengek itu? Tapi ya itulah yang selama ini dia lakukan. Tapi saat beliau melayani di tengah-tengah kita, beliau itu sampai merasa, wah kalau seperti ini enak juga ya katanya. Karena memang saya tidak pernah membiasakan untuk altar call, lalu semua dinubuatin satu-satu. Tidak. Saya justru mendorong untuk mereka semua belajar menangkap suara Tuhan secara pribadi. Dan mereka, ya kalaupun terima nubuatan, ya anggap aja itu bonus. Iya. Tapi kita secara pribadi bisa terus dengar suara Tuhan, terima suara Tuhan, terima pernyataan roh secara pribadi. Nah, bagi pemirsa yang rindu diperlengkapi, bisa hadir dalam retret pada bulan Maret 2024. 8 sampai 11 Maret. Daftarkan diri Anda segera, jangan sampai ketinggalan nih Pastor. Waktu untuk diperlengkapi. Yes, karena kembali lagi, saya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan ketika waktu itu mendekati COVID, sebelum terjadi lockdown dan PSBB dan sebagainya pada masa itu. Tuhan memberikan pernyataan bahwa jendela kesempatan yang Tuhan masih berikan atas gerejanya itu sedang semakin sempit. Makanya kita harus segera membangun, memperlengkapi diri kita. Saudara membutuhkan suara Tuhan secara pribadi.
Saudara tidak bisa lagi bergantung kepada pendeta A atau hamba Tuhan B yang bergerak dalam pelayanan profetis. Engkau perlu terhubung secara pribadi dengan Tuhan, dan engkau perlu menerima activation, diaktifasi. Pekerjaan roh dalam hidupmu diaktifasi sehingga engkau bisa mendengar suara Tuhan secara pribadi. Jadi kalau Alkitab menubuatkan di hari-hari yang terakhir kondisi zaman akan semakin gelap, makin banyak kegoncangan, kita akan terhubung dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga kegoncangan yang terjadi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi kita. Gelapnya situasi dan keadaan di sekitar kita tidak menggelapkan buat kita. Karena suara Tuhan yang kita terima memberikan terang, menjadi tuntunan, menjadi arahan yang membuat kita tidak akan pernah kejeblos, tidak akan pernah salah ambil keputusan, karena kita mengambil keputusan sesuai arahan Tuhan. Haleluya. Harus berdaftar segera. Nah, yang saya bingung nih Pastor, dari Pastor Stephen ya. Setiap kali Pastor Stephen berkata akan terjadi kegoncangan, Pastor Stephen tuh senyum-senyum ngomongnya di kamera. Ya kan kita udah dengar kabar sendiri Pastor, Jepang masuk resesi, negara beberapa bagian di Eropa juga sudah masuk resesi, sudah duluan. Jadi memang kegoncangan ini sedang benar-benar terjadi. Nah kalau kita menghadapinya dengan senyuman seperti Pastor Stephen tadi, itu rasanya kita nggak ada turut empati begitu Pastor, terhadap kondisi zaman yang ada. Nah sebenarnya bagaimana Pastor cara kita bisa menyikapi kegoncangan yang ada, walaupun sudah beberapa kali saya tanyakan ini, tapi kayaknya masih harus diyakinkan gitu. Lagi ya. Gimana biar bisa kita kan, karena ya saya jadi teringat ayat yang di Mazmur 2 itu kan Pastor. Tuhan tertawa. Gitu. Bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang-orang terhormat sudah bersekongkol mau memberontak melawan Tuhan. Tuhannya malah ketawa. Maksudnya kan itu situasi yang kisru, sangat tapi kontradiktif. Gitu, nah, kita ini kan sangat jarang, belum bisa mengenal Tuhan yang lagi tertawa. Biasanya kan kita hanya mengenal Tuhan yang di foto itu gitu ya. Lagi marah atau kayaknya nggak ada urat senyum-senyumnya gitu. Nggak ada ekspresi. Iya, nah bagaimana nih Pastor cara kita menanggapi dan menyatukan diri dengan biar kita bisa turut ketawa gitu loh bareng Tuhan Pastor.